barokahnya orang membaca sholawat itu auto unlimited. Unlimited. Bahkan dalam salah satu riwayat itu disebutkan begini, sampai-sampai malaikat pencatat amal itu tidak mampu lagi membuat catatan terhadap seseorang yang membaca sholawat dengan cara begini. Dalailul Khairat itu sebuah kumpulan bacaan sholawat dengan berbagai macam siwat atau redaksi yang berbeda-beda. Yang itu disusun sendiri oleh pengarangnya Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli, seorang ulama dari Maroko dari abad 15, ya sudah 500-an tahun sampai. Jadi usia ini mungkin sekitar 550 tahun. Dan kalau kita perhatikan sebagaimana ciri khas Syadzili, karena beliau itu mursyid Syadzili, hampir semua dalam kitab Dalailul Khairat ini tidak ada satupun gambaran ketakutan tentang hari akhirat. Dan beberapa tokoh-tokoh yang punya karomah begitu rata-rata memang hampir bisa dipastikan pernah atau punya pengamal Dalailul Khairat. Sebetulnya saya punya banyak kisah yang kurang elok kalau disampaikan di ranah publik ini. Anda bisa inbox saya kalau pengen tahu. Yang itu tentang bagaimana hubungan jaringan antara sesama pengamal Dalailul Khairat itu sering nyambung. Oke teman-teman, sebelum Gai Faizi memaparkan tentang ini ya Dalailul Khairat, karena ya beliau bukan hanya tahu tentang Dalailul Khairat tetapi pendawamnya, pengamal nggih, pengamal. Oke, saya pengen memberi sedikit prolog nggih, mungkin bisa jadi alas lemek bagi kita ini. Mengapa kok bisa gitu loh, kok bisa atau mengapa sampai sholawat itu berlimpah ruah bentuknya, macam-macam, panjang lebar, bahkan ada yang seperti Dalailul Khairat yang luasnya itu tak terbayangkan. Contoh diantaranya, saya pengamal Dalail tapi khusus hari Jumat karena tidak mampu mengamal tiap hari. Ya Faizi ini sehari bisa hatam 3 kali. Jadi misalnya hari Jumat, bukan hanya hatam Jumat 3 kali, tetapi dilipat. Ya derajat beliau di situ, tapi bab uang saya lebih banyak pasti. Ya kadang orang-orang alim seperti Kiai Faizi ini membutuhkan pundak orang lain seperti saya supaya jalan gitu. Jadi jangan memandang kecil saya pada konteks ini. Ngoten nggih? Setuju lah pasti. Dari Semenep ke Jogja ini butuh macam-macam. Oke, teman-teman. Salah satu bagian dari kalimat di Dalail itu di hari Jumat itu nggih, begini. Saya separuhnya hafal itu Dalail yang itu yang Jumat nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada man shalla alaihi minal jinni wal insi wal malaikati mi yauma khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin adada man lam yusolli alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama yajibu ayyusalla alaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama yambagi ayyusalla alaih. Udah ya, ini segini aja kutipannya nih. Kalau jenengan makna nih, itu lalu begini. Ya Allah, sholawat dan salam buat kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau SAW. Coba ini poinnya ini. Sebanyak jumlah
orang yang sebanyak jumlah yang bersolawat dari golongan jin dan manusia dan malaikat. Jadi kan di level kancamu sing solawatan harus nggak mampu membaca gitu, berapa jumlahnya. Nggak berhenti di situ, masih ditambahkan dari awal penciptaan dunia ini sampai akhir kelak kiamat. Itu satu. Ya Allah, salawat dan salam buat Nabi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebanyak, ini mungkin diantara jenengan kena ini yang kedua ini, sebanyak jumlah orang yang belum bersolawat kepada Nabi. Oke. Tapi beliau ini, saya Muhammad bin Sulaiman Jasuli ini pengarang Dalail ini arif gitu. Setelah rodo ngeliti gitu ya, lalu beliau memberikan ungkapan yang nentramin, ngayemke kalau bahasanya Kang Din, nyicil ayam karena ada harapan jadi host lagi. Allahumma ya Allah, salawat dan salam buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sebagaimana mestinya salawat itu wajib gitu ya. Jadi kayak didorong, sholawat itu wajib lah ya gitu ya. Lalu yang terakhir, ya Allah, sholawat dan salam buat Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarganya, seyogyanya sholawat itu mesti diamalkan, begitu ya. Jadi kayak seluruh ruang itu ditutup oleh ungkapan luar biasa seperti ini, sehingga lalu menghasilkan satu impresi makna bahwa tidak ada satu lubang pun, satu ruang pun yang itu lalu tidak tercover oleh sholawat. Begitu. Oke, itu satu. Yang kedua, saya pembaca serius karya-karyanya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Andai beliau masih sugeng, mungkin saya izin istri tak nyantri nang kono ya. Timbang kancanan Kang Din wae ya. Ora tek manfaat ya. Ngeribeti nggih. Maklum kaum Arab nggih. Arab asli Bukit Tinggi. Dalam salah satu keterangannya begini, Sayyid Muhammad itu dawuh begini. Sholawat itu mungkin buat panjenengan ini biasa saja atau sering mendengar, tapi tekanan substantifnya yang mungkin berbeda. Sholawat ini adalah wasilah, wasilah bagi terbukanya penerimaan doa-doa hamba oleh Allah Ta'ala. Ketika orang berdoa dengan melampirkan sholawat begitu sebagai, kalau bahasa hadis, ittakhadha liyal wasilah, menjadikan sholawat dalam kurung sebagai wasilah, perantara gitu. Maka doa itu, permohonan itu akan diterbentangkan pintu ijabahnya di sisi Allah Ta'ala. Gitu. Nah, pertanyaannya mungkin begini, mengapa begitu? Oke. Ada satu ayat yang menjadi jawaban terhadap ini secara ilmu. Maka yuridul izzata falillahil izzatu jami'ah ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'u. Di surat Al-Hajj. Siapa yang menginginkan keagungan, kemuliaan, maka ketahuilah bahwa keagungan, kemuliaan itu berada di sisi Allah atau milik Allah. Nah, di sini poinnya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu sholih yarfa'u. Ucapan-ucapan baik atau kalimat thayyibah, itu akan dinaikkan kepada Allah ketika dibaca oleh seseorang, itu akan dinaikkan ke sisi Allah. Pertanyaannya kan begini, bagaimana cara menaikkannya? Nah,
Abdullah bin Mas'ud gitu ketika memberikan keterangan tentang ayat ini itu menjelaskan begini. Ketika seseorang mengucapkan kalimat thayyibah apapun termasuk di dalamnya tentu sholawat ya. Maka ucapannya ini itu dibawa oleh malaikat ke sisi Allah Ta'ala. Dan dalam setiap perjalanannya menuju Allah Ta'ala, setiap berjumpa dengan malaikat, para malaikat itu mendoakan orang yang mengucapkan kalimat thayyibah itu dengan doa-doa kebaikan. Dengan doa-doa kekabulan itu sampai ini nyampe di sisi Allah. Ada berapa malaikat dari Sorowajan ke sana itu? Wallahu a'lam. Oke. Tapi ketika malaikat yang lalu mendoakan, maka penghalang apa lagi yang masih tersedia? Oke, satu. Yang kedua, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika panjenengan mengucapkan sholawat, mengucapkan salam kepada Kanjeng Nabi, maka beliau itu auto menjawab itu. Maksud dari menjawab sholawat itu, hadisnya kan begini. Man sholla alayya au ittahoda liyal wasilah, begitu ya. Hadis yang kedua begini. Man sholla alayya raddallahu alayya ruhi fa'arudda alaihi salam. Siapa yang mengucap sholawat kepadaku, mengucap salam kepadaku, Allah mengembalikan ruhku. Ini bahasa metaforis, sehingga aku lalu bisa membalas salam atau sholawat orang itu, gitu. Nah, coba bayangin, satu kalimat thayyibah panjenengan, sholawatlah seperti itu. Itu dibawa ke sisi Allah oleh malaikat itu dengan diiringi doa oleh para malaikat yang wallahu alam bisawab jumlahnya, dan juga oleh balasan Kanjeng Nabi, ijabah Kanjeng Nabi terhadap sholawat yang kita bacakan. Maka di mana ada syak lagi terhadap ijabahnya doa ini, kan begitu. Nah, kalau jenengan punya pertanyaan atau kasuistik gitu, kula pun bolak-balik maca sholawat neng tetap saja nggak punya duit begitu, itu kan problem mindset kita, iya kan? Problem mindset. Tapi ini bukan di sini kotaknya, pokoknya mindsetmu bermasalah saja itu, kapan-kapan dibahas. Oke, balik ke prinsip tadi. Nah, teman-teman. Sehingga dengan keterangan seperti ini yang dituturkan oleh Said Muhammad itu lalu menjadi clear dan gamblang buat kita betapa barokahnya orang membaca sholawat itu auto unlimited. Bahkan dalam salah satu riwayat itu disebutkan begini, sampai-sampai malaikat pencatat amal itu tidak mampu lagi membuat catatan terhadap seseorang yang membaca sholawat dengan cara begini. Sholawat dan salam buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan keluarganya sebanyak jumlah makhluknya yang diciptakan Allah. Itu dituturkan di riwayat itu, malaikat itu tidak mampu mencatat. Karena malaikat tidak mampu menghitung jumlah. Dan teman-teman, ungkapan-ungkapan seperti barusan itu berlimpah ruah di dalam Dalail Khairat. Ada misalnya sholawat dan salam buat Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebanyak jumlah malaikat yang berbaris dalam soft-softnya mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid dan sebagainya sejak awal penciptaan sampai akhir zaman. Begitulah luar biasanya Dalail Khairat itu mengungkapkan kalimat-kalimat sholawat itu dengan bahasa estetik dan sekaligus makna yang sangat mendalam luar biasa. Nah, teman-teman, sehingga saya kira wajar kalau kemudian banyak sekali riwayat yang menuturkan, bahkan orang-orang di sekitar kita mungkin panjenengan pernah dengar, orang-orang yang dawam dengan Dalailul Khairat itu, tanda petik itu sok kadang keparingan karomah-karomah tertentu gitu, karomah tertentu. Ya karena barokah sholawat yang dahsyat luar biasa itu. Jangan membaca satu kali saja udah barokahnya itu unlimited seperti tadi saya gambarkan. Apalagi jangan membaca Dalailul Khairat misalnya tiap Jumat aja.
Walaupun tetap saya yang lebih banyak duitnya dibanding panjenengan nggih. Tapi balik ke tadi itu yang saya bilang, ini tentang mindset nggih. Ini tentang mindset. Tentang mindset. Nggih ngoten lagi. Oke teman-teman. Sampai di sini saya kira kok clear lah ya ungkapan sederhana ini betapa kalau kata Said Muhammad Alauddin Maliki itu gini. Orang yang dawam membaca sholawat itu, orang yang istiqomah membaca sholawat itu, maka niscaya dia ini akan dikabul semua hajatnya, hajat dunia dan akhirat. Oke, saya tambahkan sedikit. Jangan lupa bahwa orang membaca sholawat itu mendawamkan sholawat. Tidak melulu hanya tentang ya Allah saya mohon ini lalu kabul, bukan melulu itu. Sisi lain dari orang yang dawam sholawat itu adalah dikaruniakan oleh Allah itu rasa cinta mahabbah kepada kanjeng Nabi SAW. Begitu. Semakin orang dawam membaca sholawat itu maka pupuk mahabbah itu akan tumbuh dengan semakin baik, semakin baik. Sehingga teman-teman, misalnya kalau jenengan bertanya atau jenengan membaca status Kiai Faizi malam ini yang barusan itu, yang dia tunjukkan dari HP lamanya itu, ke saya baru saja. Beliau menulis gini, siap-siap menyambut beliau dengan caps ya. Huruf kapital semua itu. Mungkin buat orang itu canda, tapi buat saya enggak. Karena Sayyidul Kaunaini wathaqalaini ini min ajamin wa urabin itu memang ya sudah apalagi gitu kan. Jadi ketika Kiai Faizi menulis caps kepada beliau itu mengandung makna yang sangat dalam. Bukan hanya tentang itu. Ini tafsir status. Mungkin Kiai Faizi enggak segitunya ya. Tapi saya yang menafsir. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kiai Faizi memberikan pandangannya, keterangannya, dan segala macam lah tentang Dalailul Khairat. Saya kira itu. Monggo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati dan insyaallah dihormati di tempat ini Bapak Edi selaku pemilik kafe banyak, yang juga teman-teman yang hadir di tempat ini, baik yang saya kenal maupun yang tidak saya kenal, baik yang kelihatan oleh kita maupun yang tidak kelihatan oleh kita, yang sedang berkumpul di tempat ini, yang mengikuti acara ini. Kita harus berbahagia dalam rangka menyelenggarakan kegiatan seperti ini, agar kita harus lebih unggul dalam kebahagiaan dengan orang yang sedang menjauh dari kegiatan seperti ini. Redaksinya saya niruin tadi itu. Adada may yusalli alaihi wa adada man lam yusalli alaihi. Salawat itu sebanyak orang yang bersalawat kepada kepada beliau dan juga sejumlah orang yang tidak bersalawat kepada beliau. Ya apa mana ya, semuanya berarti kan gitu kan. Jadi semoga kita itu menang dalam hal kebahagiaan di malam ini daripada orang yang sedang tidak menyukai kegiatan seperti ini. Hadirin sekalian, saya didapuk untuk membicarakan satu kitab Dalailul Khairat oleh Pak Edi beberapa waktu yang lalu. Sebetulnya saya itu tidak ahli, saya itu masih amatir dalam Dalailul Khairat karena saya baru membaca Dalailul Khairat ini sejak 2021, jadi masih kemarin lusa, masih 2 tahun yang lalu. Tapi saya sudah mendengar bacaan ini sejak lama. Jadi sejak lama saya sudah mendengar orang membaca Dalailul Khairat. Yaitu sejak tahun 2003 lalu ketika saya menikah. Ketika saya menikah pertama kali saya
mendengar istri saya membaca kitab. Apa ini kitabnya? Oh ini Dalailul Khairat. Saya cek kok isinya sholawat. Nah, sejak saat itulah saya tahu ada bacaan Dalailul Khairat. Kemudian pada tahun 2010 saya mendapatkan ijazah dari Kiai Hanan Maksum. Anda mungkin tahu dari Kewagian, yang pernah mondok di Kewagian. Kemudian pada tahun 2021 saya mendapatkan ijazah dari Habib Lutfi bin Yahya. Dan setelah itu dapat ijazah dari Kiai Bahauddin bin Lutfi bin Yahya. Dan secara itu dapat menjawabkan ijazah dari Kiai Muhammad Rafi'i. Dan setelah itu beberapa lagi banyak yang lain. Yang hampir semuanya redaksinya itu ngacu pada naskah yang ditahqiq oleh Syed Amin Qutbi. Sehingga model bacaannya sama. Soalnya bacaan Dalailul Khairat ini sama bacaannya tapi beda cara membacanya. Dalailul Khairat itu sebuah kumpulan bacaan sholawat dengan berbagai macam siwat atau redaksi yang berbeda-beda. Yang itu disusun sendiri oleh pengarangnya Muhammad Ibnu Sulaiman Al-Jazuli, seorang ulama dari Maroko dari abad 15, ya sudah 500-an tahun sampai. Jadi usia ini mungkin sekitar 550 tahun Dalailul Khairat itu sampai sekarang. Beliau itu menurut ulama satu dari 7 wali di Maroko. Jadi semacam wali songo lah. Di sana itu ada wali songo tapi wali pitu di sana. Jadi beliau itu dianggap sebagai satu dari 7 wali yang ada di Maroko. Beliau itu ngarang nyusun ini dengan menyusun sendiri juga menggabung-gabungkan dari sholawat-sholawat yang sudah pernah eksis sebelumnya. Contohnya untuk memulai sholawatnya itu beliau langsung ngambil dari sholawat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Apa itu? Sholawat Ibrahimiyah. Ya sholawat ketika kita tahiyat itu loh. Itu banyak faedahnya menurut riwayat. Ada orang yang menyampaikan kepada saya, kalau anakmu itu pengen nunut, pengen gak aneko-neko, disuruh bacain sholawat Ibrahimiyah ketika dia tidur di ubun-ubunnya. Tuh. Setelah kita bacakan itu sama ubun-ubun anaknya, bacakan juga ke ubun-ubun istrinya, ibunya. Nah, ya setelah itu gak tahu, terserah Anda. Terus beliau ini kenapa nyusun itu? Beliau itu terobsesi oleh suatu peristiwa yang kila dikatakan. Beliau itu suatu saat pergi perjalanan, di suatu perjalanan itu ingin minum, dapat sumur tapi gak ada timbanya. Nah, beliau cari timba, susah sekali mendapatkan airnya. Kemudian ada seorang ibu-ibu, Bu, di mana saya bisa dapat air minum? Nah itu kan ada sumur. Ayah ini tapi tidak ada timbanya. Oh itu gampang, kamu pengen minum? Iya. Terus ibu itu meludah ke sumur itu dan sekarang airnya yang naik ke atas. Sehingga beliau itu bisa minum. Airnya itu naik ke atas. Dan akhirnya beliau bisa minum dari air itu. Kagetlah beliau dan bertanya kepada ibu. Maaf Bu, ibu ini siapa? Saya orang biasa Mas. Kerja di sini cari kayu. Maaf ya Bu, ibu kok punya karomah seperti itu? Apa yang ibu amalkan setiap hari? Setiap hari saya cuma punya satu amalan, membaca sholawat. Dan setelah itu beliau pergi dari tempat itu kemudian berjanji, saya akan menyusun suatu kitab sholawat yang sangat lengkap, komplit dan panjang. Maka termasuk diantaranya beliau itu uzlah selama 4 tahun. Cuma uzlahnya itu saya tidak tahu apakah dalam rangka menyusun sholawat Dalailul Khairat ini atau tidak. Jadi beliau pernah uzlah, pernah menyendiri selama 4 tahun. Tidak banyak ya orang yang uzlah. Kalau zaman sekarang yang saya tahu itu ada seorang ulama yang baru wafat tahun 2012 itu di Peraya. Tuan guru siapa ya? Jamaluddin apa lupa saya, itu di Peraya di Lombok Tengah itu beliau uzlah juga. Ada kamar uzlahnya. Saya membayangkan ulama-ulama yang uzlah itu gimana komunikasinya dengan istri beliau caranya. Nggak bisa, nggak nyampe saya. Dan setelah itu terbitlah atau terkumpullah Dalailul Khairat ini. Dalailul Khairat itu hujah-hujah kebaikan ya.
yang sebetulnya itu merupakan dalam tanda petik plesetan untuk nama Kanjeng Nabi. Nama Kanjeng Nabi itu Dalilul Khairat. Ya, jadi Nabi ini punya 201 nama. Salah satunya itu namanya Dalilul Khairat. Nah makanya Dalilun Dalailul Khairat. Beliau itu kasih nama Dalailul Khairat. Dan kemudian beliau itu bagi-bagi, ini baca, ini bagian ini makro ini bagian ini. Ya mungkin karena kalau dibaca sekaligus itu terlalu lama. Cuma setahu saya itu tidak ada bagian-bagian hari-harinya. Bagian-bagian harinya itu muncul belakangan. Sebagaimana ada muhakkik yang muncul belakangan yaitu Sayyid Amin Qutbi. Itu kemudian membagi beberapa cara membacanya. Nanti saya jelaskan di belakang. Beliau itu termasuk orang yang raksasa lah. Jadi Muhammad Ibn Sulaiman Al-Jazuli ini raksasa wali di zamannya. Raksasa wali di zamannya. Punya karomah yang macam-macam, aneh-aneh. Bahkan menurut riwayat sampai hari ini kuburannya itu tetap wangi. Sampai hari ini. 570 atau 550 tahun. Anda bisa bayangkan. Beliau itu lahir di Maroko di suatu distrik namanya Jazulah. Yang kemudian karena nisbatnya diberi nama Al-Jazuli. Yang nasabnya nyambung kepada Al-Hasan, makanya pakai Fam Al-Hasani. Jadi dia itu Fam Al-Hasani ini ya banyak di Mesir, Maroko, Turki biasanya. Itu Fam Al-Hasani. Sama dengan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Hasani, sama itu. Di sini tidak begitu populer, yang populer banyak di sana, di daerah Maroko, Mesir, terus Turki. Dan beliau ini konon, ini riwayatnya saya kurang jelas, merupakan pengamal atau pimpinan Thariqah Syadziliyah. Jadi beberapa tokoh yang lahir dari murid kemuridan Abul Hasan Asy-Syadzili itu tidak begitu banyak, tapi selagi keluar langsung hit gitu ya. Di antaranya Ibnu Athaillah ya, Imam Al-Jazuli gitu. Dalailul Khairat ini panjang ya bacaannya. Dimulai dari sholawat Ibrahimiyah dan ditutup dengan doa. Itu biasanya dibaca setiap hari. Pembagiannya dari hari Senin pertama dibaca, terus 1, 2, 3 sampai hari Minggu, sampai Senin penutup dibaca di pagi hari, kemudian kita mulai lagi Senin pembuka. Mulai lagi, terus begitu setiap minggu. Alhamdulillah saya sejak membaca itu enggak punya utang, baca terus. Tapi iya enggak punya utang bacaan Pak, bukan enggak punya utang duit. Kalau utang duit ya. Ya. Enggak, kalau utang duit itu memang sengaja. Saya masih punya utang sama Pak Edi. Adalah, enggak begitu banyak, ada. Tapi memang sengaja saya tahan untuk menjaga marwah kemanusiaan saya. Ya kalau enggak utang kan robot namanya ya. Jadi biar untuk menjaga marwah bahwa saya ini manusia ya tetap ya. Sebetulnya saya ada, duitnya ada. Mau dibayarkan ya tunggu dulu lah. Gitu. Tapi sudah saya amplopin, tenang Pak. Saya punya kebiasaan, ada di situ bukunya. Tenang, kalau saya wafat misalnya dalam waktu naudzubillah ya mendadak. Tidak, saya bilang sama istri saya, kamu enggak perlu khawatir kalau ada orang yang nagih. Daftar utangnya sudah saya tulis. Jadi ada orang nagih tiba-tiba, oh ini punya itu. Tenang, yang tidak tertulis berarti itu hoax. Sudah saya siapkan, jadi kapanpun kalau soal utang sudah ada datanya. Bukan sudah ada yang mau dibayarkan ya, sudah ada. Sudah ada datanya, tenang aja. Lah kan Imam Al-Ghazali kan nyuruhnya begitu saja. Suruh catat, suruh taruh di bawah bantalmu. Siapa tahu kamu gak bangun lagi. Kan gak disuruh nyiapin bayar utangnya, cuma disuruh nyatet. Ya sudah catet gitu aja. Maaf ya ini agak serius ini ya. Beliau ini kemudian menyusun bacaan-bacaan itu yang intinya itu ada sebutan Kanjeng Nabi banyak sekali dengan berbagai redaksi.
kepada Allahumma sholli ala man tudhilluhul wamamah. Allahumma sholli ala, macam-macam hadisnya. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada ia yang ketika berjalan dipayungi oleh awan. Sampaikan salawat dan salam kepada beliau yang ketika nginjak pelepah daun kurma pada saat khutbah dan beliau akan pergi, pelepah daun kurbannya itu langsung nangis karena akan ditinggalkan oleh Kanjeng Nabi. Sampaikan salawat kepada beliau yang, begitu-begitulah istilahnya. Jadi modelnya pakai penjelasan begitu, redaksinya begitu. Kemudian beliau Al-Jazuli juga pakai istilah hitungan yang terbilang dan tidak terbilang. Misalnya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin adadil mator, sejumlah tetes hujan. Terus adad ramlis sahara wal kifar, sejumlah butiran pasir di gurun dan di lautan. Adada aurokiz zaitun, sejumlah daun-daun pohon zaitun. Sebetulnya kalau di Indonesia itu ada yang lebih banyak dari daun zaitun, yaitu daun apa itu? Iyalah yang kecil-kecil tuh loh. Nah iya, seandainya Al-Jazuli tinggal di Indonesia mungkin bukan aurokiz zaitun ya gitu. Cuma mungkin karena nisbatnya itu ada di dalam Al-Quran, makanya beliau pakai nama itu. Itu untuk melukis sejumlah. Min awwalid dunya ila yaumil qiyamah kulla yaumin alfa marrah. Saya akan membaca itu, tolong dicatat dengan jumlah hitungan sejumlah manusia yang sejak ia diciptakan sampai akhir kehidupan setiap hari 1000 kali. Wis tidak terbatas, sudah sangat banyak sekali. Itu redaksinya. Jadi menurut saya karena Dalailul Khairat ini salawat kepada Kanjeng Nabi, maka paketnya yang paling pas itu dengan Hizbu Hirzil Jausan atau Jausan Al-Kabir. Karena Jausan Kabir itu adalah pujian untuk Allah. 1001 redaksi pujian. Dan kalau dibaca kira-kira ya mirip-mirip lah. Hampir 1 jam gitu. Dalailul Khairat ini kalau dibaca bukan tanpa nafas ya. Tanpa minum, tanpa rehat, tanpa apa, tanpa ngubah posisi duduk. Itu sekitar 70 menit. Kalau banyak acara gini-gini ya itu 1 jam seperempat. Kalau dibaca bersama-sama amatiran 3 jam. Kalau sudah profesional 2 jam. Jadi bersama-sama tapi sudah lancar itu hampir 2 jam. Kalau baru mulai sekitar 3 jam. Kalau sudah sangat lancar ya 1 jam lebih sedikit. Kalau sendirian. Dan itu ada yang begitu. Itu ada kumpulan Thariqat Syadziliyah itu kayak di Amerika. Di Aceh yang paling banyak. Yang paling banyak itu di Aceh. Dilakukan, dilombakan juga di Aceh. Di Toronto, di Amerika itu pertemuan ada setiap tahun sekali duduk baca Dalailul Khairat. Saya juga sama ya, ini pengalaman buat teman-teman. Baik Hirzil Jausan ataupun Dalailul Khairat saya sudah pernah riyadohkan. Jadi baca selama hitungan beberapa hari, tidak mengubah posisi duduk dan dibaca. Begitu, modelnya begitu ya sudah pernah saya lakukan. Tapi ya setiap hari saya enggak hatam kok, cuma sesekali saja. Sesekali saja, misalnya mau ketemu Pak Edi, jangan-jangan Pak Edi ini mau keluar kota enggak ya, saya bacain biasanya. Biasanya terus dia mau pergi tuh enggak jadi gitu loh. Soalnya apa ya, ini kan koneknya dikonekkan dulu jadi pairing. Jadi kayak baca itu Dalail itu bagi saya itu kayak pairing, di pairing dulu lah. Beberapa kali kejadiannya begitu. Saya pengen soal Habib Lutfi enggak susah kan, jadi di pairing dulu, dikirim dulu dari rumah, akhirnya bisa ketemu. Habis gitu baca lagi ketemu lagi. Wah ternyata ketahuan ini sandinya saya bilang gitu. Terus dibacain lagi nyampe sana nggak ketemu. Nah, kenapa? Karena sudah muncul rasa sombong. Alhamdulillah diingatkan gitu aja. Wis nunggu 24 jam nggak ketemu. Ya wis sudah mulai muncul rasa sombong ini hati-hati ya. Itu sama dengan kisahnya Ma'ruf Al-Karhi ketika nyebrang sungai. Dia bisa melewat di atas air. Saya takut ikut saya. Kamu ikut saya. Jadi terus itu ada muridnya, beliau baca beberapa kalimat, nyebrang di sungai tidak tenggelam. Sana kamu balik. Ternyata baru melangkah langsung kelalap.
Ini kok bacaannya sama kok ternyata fungsinya beda. Syekh, ya tadi kamu kan percaya ke saya percaya kepada Allah. Sekarang kamu cuma percaya ke saya. Itu ternyata begitu katanya. Itu bedanya. Kalau tadi itu kamu sedang percaya ke saya karena saya koneknya ke Allah. Nah sekarang enggak, kamu cuma koneknya nyampe ke saya aja, enggak ke sana. Jadi ke tower, ke BTS saja, enggak ke providernya gitu. Ya. Itu ya teman-teman. Terus redaksi bacaan Dalail ini banyak yang ngutip dari bacaan-bacaan yang sudah ada. Contohnya sholawat Ibrahimiyah. Tadi itu ada contohnya yang dibacakan Pak Edi namanya sholawat Kausar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin fil akhirin wa sholli ala Sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa sholli ala Sayyidina Muhammadin fil mursalin wa sholli ala Sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumidin. Itu ada juga yang terkenal dengan sholawatnya Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin kullama dzakarahu dzakirun wa wafala an dzikrihil wafilun. Itu ada seorang ulama bermimpi Imam Syafi'i. Bagaimana kabarmu Imam? Alhamdulillah Allah mengizinkan aku surga. Apa kira-kira amalmu yang bisa mengantarmu sana? Saya diberi penghargaan karena pernah nulis surat sholawat ini di pengantar apa ya, nggak ingat saya, apa pengantarnya risalah atau pengantarnya al-um gitu loh. Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kullama lupa aku. Wa fala andzikral wafil kullama dzakarahu dzakirun wa fala andzikral wafil itu. Terus ada juga redaksinya yang ya sholawat tunjina. Allahumma sholli ala sayyidina sholatan tunjina min jamil ahwali wal afat. Begitu-begitu. Jadi itu digabung-gabungkan terus dicampur dengan bacaan-bacaan beliau sendiri. Allahumma asturna bisatrikal jamil, banyak-banyak sekali. Dan bahasanya itu indah sekali. Indah pakai banget. Cuma memang agak susah kalau mau dihafalkan. Karena ada redaksi yang diulang-ulang di depan, diulang tengah, diulang di belakang, mirip-mirip. Dan agak susah memang bacaannya. Ya memang kalau sastrawan kan memang bikinnya agak susah. Kadang-kadang memang sengaja dibikin susah gitu ya. Sengaja dibikin susah. Itu tentang bacaan-bacaan model-model redaksi atau siwat di dalam Dalailul Khairat. 20 menit 14 detik. Saya catat pakai stopwatch gitu ya ngomongnya. Nanti biar disiplin ngomongnya. Terus ini juga yang mungkin perlu saya sampaikan sedikit tentang model cara membacanya. Yang saya tahu cara membacanya ya begitu, dibaca harian. Jadi dibaca harian, yang umum begitu. Ada hari Senin itu offset ke hari Selasa bagian awal. Saya nggak ngerti karena yang ngasih ijazah begitu ya saya ikut saja. Bacaan yang hari Senin itu di-offsetkan ke hari Selasa bagian depan. Itu sama kayak orang yang khatam Al-Quran. Orang khatam Al-Quran itu biasanya di-offsetkan ke surat Al-Baqarah. Supaya masih nyambung. Kayaknya mirip dengan kayak orang bangun rumah ya. Orang bangun rumah tapi cukup dananya sampai sekarang. Dan ini mau dilanjutkan lagi biasanya ada batu atau besinya yang memang sengaja disisakan, di-offsetkan. Bahwa niatnya kami masih mau lanjut gitu loh. Itu hari Senin begitu. Terus ada hari Jumat. Hari Jumat itu malah ya jorok ke depan, offset ke belakang. Hari Minggu ya begitu. Nah itu tata cara aturan-aturan bacaan. Ada kalau yang modelnya dari Tuan Guru itu sekumpul. Senin awal, Senin akhir dibaca di Senin awal. Ya bacaannya sama sih sebetulnya, sama saja. Cuma model-model pembacaannya. Dan saya juga mendapatkan periwayatan itu dibaca seminggu sekali. Ada. Seminggu sekali tapi langsung khatam. Seminggu sekali langsung khatam. Ada yang ya ini kalau nggak mampu cukup baca Jumatnya saja. Ya katanya Pak Edi tadi punya Pak Edi itu kitabnya tuh bagus semua kecuali bagian hari Jumatnya. Ya. Ini tengahnya udah
keriting-keriting, yang lain masih bagus, depan bagus, belakang bagus. Saya cek tadi, ya kayak Quran Anda itu di rumahnya kan yang, iya kan yang depan belakang bagus, yang lusuh cuma Yasinnya. Berarti iki ngaji nih Yasin tok, depannya enggak, belakangnya enggak. Iya, Yasin sama Al-Waqiah ya. Depannya masih bagus, Yasinnya sudah kotor sekali itu ya. Ada juga yang model pakai dengan puasa, riyadhah puasa itu modelnya Kiai Bashir Kudus ya. Ada juga di beberapa kiai yang model begitu. Cuma kalau kata Said Muhammad enggak. Saya termasuk mujiz dalail tapi saya tidak mengharuskan puasa. Anda kalau mau ikut yang model puasa ya silakan coba. Tapi puasanya itu siyamud dahar loh ya. Puasa menahun. Puasa terus setiap hari. Hanya libur 5 hari dalam 1 tahun. Yaitu hari raya, 2 hari raya sama hari tasyrik itu. Anda ya selain itu puasa. Cobalah Anda coba beberapa tahun puasa terus dan terus kerasan nongkrongnya di sini. Untuk menambah keimanan Anda. Jadi puasa terus setiap hari siang-siang nongkrong sini. Udah mau maghrib pulang ke rumahnya. Itu gimana kita nguji keimanan kita, lihat orang-orang rokokan, ngopi-ngopi, makan-makan di sini. Itu ya, jadi itu model-model pembacaan. Saya mendapatkan ijazah, tidak ada yang, alhamdulillah tidak ada satupun yang mengharuskan puasa. Karena saya tidak tahan kalau puasa itu. Saya cari riyadhah yang lain. Kemudian saya mendapatkan model cara. Ada yang mengijazahkan, saya nggak ngasih kamu ijazah, tapi ngasih kamu cara membacanya. Jadi saya biasanya membacanya menjelang maghrib. Penutup hari gitu loh istilahnya. Penutup hari. Beliau nanya gini ke saya, kamu tahu istiqomah? Iya, apa? Melakukan sesuatu secara terus menerus. Oh enggak gitu. Kamu kalau misalnya sholat duhur jam berapa? Duhur saya jam 1:30. Nah, terus misalnya kamu sampai jam 2:30 enggak sholat gimana? Ya merasa enggak enak. Nah itulah istiqomah. Jadi kalau kamu sudah enggak merasa membaca terus merasa ada sesuatu yang kurang, nah itu baru istiqomah kata beliau. Oke baik masuk, saya langsung terima dan saya baca mengikuti model cara beliau membacanya. Jadi gitu yang saya lakukan sampai saat ini. Semoga kita dan terutama saya masih bisa membacanya begitu ya. Pernah suatu saat saya membaca itu ya tahu ya kok tiba-tiba berbarengan dengan kejadian yang mendebarkan. Bukan pernah sih, agak sering juga yang begitu-begitu. Agak sering. Tapi begini, ada teman saya yang dia bilang gak mau. Kenapa kamu gak baca Dalailul Khairat? Karena Dalailul Khairat itu katanya sopo iki? Anaknya sopo kowe? Hei. Ada katanya ya orang yang baca Dalailul Khairat itu takut. Kenapa katanya? Karena katanya apa? Dicintain cewek-cewek. Wah gawat ini. Itu godaan besar itu ya. Terus dicintain uang. Terus dicintain yang begitu-begitulah. Dan itu jadi bagian dari ujiannya soalnya. Saya nggak mikir begitu. Nggak mikir ya wis pokoknya baca aja. Sedikit lagi masih ada 4 menit lagi saya mau tambahkan ini beberapa catatan ya. Tapi kalau dibandingkan ini ya dengan selawat yang lain ada yang sangat unik sebetulnya yaitu selawat nariyah. Selawat nariyah itu sangat unik. Kenapa? Ya ada yang mengatakan selawat taziyah, ada selawat Ibrahim at-Taziyah, ada yang menyebut. Yang lain selawat itu kan domirnya pakai H. Biha. Kalau selawat nariyah enggak, domirnya pakai bihi, tanhallu bihi. Ya domirnya kan kepada Kanjeng Nabi, bukan kepada, kalau salawat ya domirnya ya mestinya biha. Nah itu yang menarik. Ini tanhallu bihil ongkoduh. Lah kok bihi? Kok bukan biha gitu. Mestinya kan biha, kok ini kok bihi. Terus sedikit lagi dalam Dalailul Khairat itu ada 201 nama Kanjeng Nabi dan kalau dalam Hirzul Jasan itu ada 1001 asma Allah. Dan kalau kita perhatikan
sebagaimana ciri khas Syadziliyah karena beliau itu mursyid Syadziliyah. Hampir semua dalam kitab Dalailul Khairat ini tidak ada satupun gambaran ketakutan tentang hari akhirat. Adalah tapi sangat sedikit. Semuanya tentang harapan-harapan aja. Harapan ini, harapan ini, harapan ini, kebahagiaan ini begitu. Rojaknya banyak. Khaufnya nyaris tidak kelihatan di sini. Ya khauf ya ada sih tentang bagaimana di doanya begitu, kumpulkan kami dengan Nabi, kami tidak ingin begini, kami tidak ingin menjauh dengan Nabi. Jadi Allahumma sholli ala Muhammad apa. Pokoknya minta doa-doa yang membahagiakan semuanya. Itu saya kira itu merupakan ciri khas atau tradisi bagaimana dalam thariqah Syadziliyah itu ya begitu. Yang enak-enak itulah pokoknya, gampang-gampang, enak-enak gitu loh. Kalau Anda baca thariqah-thariqah yang lain kayak Maulawiyah itu kan ruwet sekali, pakai apa? Pakai menari gitu, berat. Biasanya kalau thariqah Syadziliyah itu ya yang ciri khasnya itu ya tidak boleh lepas salat berjamaah begitu terus. Sudah ya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ini sudah agak lemas juga mau ngomong, sudah kehabisan materi yang mau disampaikan. Sholawat apa sudah tidak ada, ini saya catat dari tadi. Kayaknya sudah saya sampaikan semua. Dan mungkin Pak Edi mau ngajak saya boleh lah kalau mau soal ke makamnya di Maroko sana. Kapan-kapan iya. Kapan-kapan misalnya umpamanya kayak misalnya. Oh iya terus ini ada satu hal yang perlu ceritakan. Habib Ali Al-Habsyi itu yang ngarang Sintud Doror itu hatam 6 kali setiap hari. Dalailul Khairat. Setiap hari hatam 6 kali katanya. Terus kalau Habib Soleh Tanggul itu beliau juga hatam setiap hari selama beberapa tahun. Dan termasuk yang hampir setiap hari bermakmum sholat kepada Kanjeng Nabi. Itu Habib Soleh Tanggul. Dan beberapa tokoh-tokoh yang punya karomah begitu rata-rata memang hampir bisa dipastikan pernah atau punya pengamal Dalailul Khairat. Sebetulnya saya punya banyak kisah yang kurang elok kalau disampaikan di ranah publik ini. Anda bisa inbox saya kalau pengen tahu. Yang itu tentang bagaimana hubungan jaringan antara sesama pengamal Dalailul Khairat. Itu sering nyambung. Sering nyambung begini. Ada, saya punya banyak kisah begitu. Tapi sepertinya kurang pas kalau disampaikan di depan kamera. Nah itu dia. Jadi nanti bisa dibicarakan di sini atau di messenger atau bagaimana. Itu saja Pak Edi, ini sudah 30 menit persis. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.